lagi pemirsa podcast Kensa Puja Speak Aloud, bicara lantang, keras dan berani. Jumpa lagi dengan saya, Novi Zenia, dalam channel podcast Kensa Puja. Dan tentunya pagi ini bersama dengan narasumber yang sangat menginspirasi. Tentunya kalian akan sangat menyayangkan momen ini apabila tidak mengikuti acara ini sampai selesai. Siapakah dia? Selamat pagi Mbak Novita. Pagi Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Novita? Alhamdulillah baik. Ya, semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat, ceria dan bahagia seperti kita di sini ya Mbak ya. Iya, Mbak Novita. Ya. Sepertinya pemirsa di rumah ini belum mengenal Mbak Novita. Coba Mbak Novita memperkenalkan pada pemirsa, Mbak Novita itu dari mana? Saya dengar itu dari Omera Pustaka. Apa itu Omera Pustaka? Oke, halo pemirsa semuanya. Perkenalkan, saya Novita dari Omera Pustaka. Di Omera sebagai Chief Creative Officer dan Editor in Chief. Jadi Omera Pustaka itu Bu Novi adalah penerbit buku indie yang ada di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Jadi kalau penerbitan buku itu tugas kami adalah membuat buku, baik itu cerpen, novel, puisi, atau skripsi dan tesis yang dikonversi menjadi buku populer. Wah, banyak sekali berarti ya Mbak ya. Berarti tidak harus dari kalangan sastra saja. Ya, Bukunya boleh apa saja? apa saja? Apa saja? Waduh, luar biasa sekali. Ini di Aji Barang ya? Ya, di Aji Barang. Di Aji Barang pemirsa, dekat dengan kita. Berarti kalau pemirsa ingin menerbitkan buku ya, tidak usah jauh-jauh karena di Aji Barang sudah ada Omera Pustaka yang melayani 24 jam ya Mbak ya. Insya Allah. Ya, tapi sepertinya pemirsa juga ingin tahu susah atau enggak sih kalau mau menerbitkan buku, kemudian syaratnya apa begitu? Oke, baik Bu Novi. Jadi sebenarnya kalau menerbitkan buku itu asal sudah ada kemauan dan niat ya, Bu, insya Allah nanti juga kedepannya dipermudah. Sebenarnya untuk menerbitkan buku sendiri di Omera Pustaka itu tidak terlalu susah. Yang penting pedoman kami adalah tidak melakukan tindakan plagiarisme. Nah, beberapa penerbit yang sudah besar itu kan biasanya melalui proses kurasi ya. Jadi walaupun sudah nggak plagiat, tapi mungkin mereka sudah punya standar-standar yang harus dipenuhi oleh calon penulis. Tapi kalau di Omera Pustaka karena kita adalah penerbit indie ya, jadi memang sistemnya nanti royaltinya sepenuhnya kepada penulis. Nah, kalau di Omera Pustaka sendiri yang penting tadi adalah tidak melakukan tindakan plagiarisme seperti itu, dan nanti syarat-syaratnya tinggal teman-teman naskahnya sudah ready, kemudian tinggal hubungi nomor admin ada di Instagram Omera Pustaka. Nanti kami akan membagikan tautan Google Form. Nanti tinggal diisi, nanti teman-teman juga bisa langsung upload naskahnya di sana. Nah, dan nanti juga untuk naskahnya sendiri itu ada beberapa komponen Bu Novi. Apa saja itu? Jadi kalau di Omera Pustaka, sebagian penerbit juga mungkin seperti itu. Komponen naskah yang harus dipenuhi adalah mulai dari kata pengantar atau prakata, kemudian juga ada daftar isi, isi bukunya itu sendiri, kemudian biodata penulis ya tentunya. Dan daftar isi kalau memang itu diperlukan. Tapi memang biasanya beberapa penulis ada yang tidak mencantumkan daftar isi, itu nggak masalah sebenarnya. Nanti kan ada tim editor dan layouter yang bisa untuk ngurus itu. Oh, berarti kalau misalkan dari penulisnya tidak menyertakan daftar isi, nanti dibuatkan dari editornya? Iya. Seperti itu. Oh, tadi berarti kunci dasarnya adalah niat ya? Iya, niat dulu. Soalnya sebenarnya gini ya, di Omera Pustaka itu sangat terbuka, tidak harus dari kalangan yang udah benar-benar mahir menulis gitu Bu Novi. Karena memang Omera Pustaka sejak saya masuk di tahun 2020 itu memang kami membersamai penulis-penulis yang maaf bisa dibilang masih kurang dari perbendaharaan katanya dan lain sebagainya. Karena dulu di Omera juga ada namanya nulis bareng. Kalau sekarang itu festival menulis Omera. Jadi itu memang kayak nulis bareng yang diadakan setiap bulan, dan itu memang tujuannya untuk membersamai penulis-penulis pemula agar nanti kita melatih juga, jadi kita itu ada pelanggan dari tahun 2020 itu malah dari luar Banyumas. Itu saya lihat track recordnya itu dari awal masih kalimatnya acak-acakan, tapi sampai akhirnya dia setiap bulan rutin nulis Bu Novi itu
terlihat perbedaannya Iya. gitu, lebih tertata lagi, bikin paragrafnya, ceritanya seperti itu. Oh, termasuk alur ceritanya juga Iya, dibimbing betul. dari Om Iya. Era. Ya, begitu pemirsa. Jadi pada dasarnya itu harus niat dulu ya. Iya, niat Karena dulu. sesulit apapun, meskipun kita awalnya bukan penulis profesional, kalau sudah niat pasti mau belajar. Iya. Nah, terus kalau sudah dari syaratnya, kemudian susah atau enggak ya, kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Novita ya. Kemudian biaya nih, ini pasti yang paling membuat penasaran Iya. pemirsa di rumah. Kira-kira mahal atau tidak? Karena yang saya tahu kalau menerbitkan buku itu kan ratusan ribu ya Mbak Novita ya. Nah ini kira-kira bisa nggak mungkin lebih hemat, atau mungkin dari Omera sendiri punya diskon khusus untuk pemirsa di rumah? Oke, jadi sebenarnya seperti ini. Untuk harga reguler di Omera Pustaka itu dimulai dari kisaran 600.000 600.000 sampai ada yang kisaran jutaan. Nah untuk 600.000 itu golongannya untuk naskah puisi. Nah sedangkan 600.000 untuk puisi. iya, kalau yang 800.000 ke atas itu naskah reguler. Naskah reguler itu kayak cerpen, novel atau tesis, disertasi yang mau dikonversi jadi buku populer. Nah, sebenarnya dengan fasilitas yang tadi 600.000 ya, Bu Novi itu pemirsa sudah mendapatkan keuntungan seperti layanan penyuntingan, kemudian tata letak atau layout, kemudian desain cover. Oh, itu dari Omera semua ya? Iya, terus kemudian ada e-book, buku cetak sejumlah 2-5 eksemplar. 2-5 Kemudian eksemplar. nanti kalau misal teman-teman butuh untuk surat keterangan terbit gitu, nanti bisa dibuatkan oleh Omera Pustaka. Begitu. Jadi nanti teman-teman pemirsa tinggal kirim naskah aja, nanti 600.000 sudah mendapatkan semua benefit itu. Kalau nggak salah di Omera atau di penerbit-penerbit lainnya juga ada ISBN ya? Ya. Kalau mau menerbitkan buku kan harus ada ISBN-nya. Ya, jadi ISBN sendiri itu adalah International Standard Book Number. Tujuannya itu apa? Jadi itu semacam kode ya yang memvalidasi buku itu bahwa sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Tapi memang Bu Novi tahun kemarin ini menjadi perbincangan hangat karena memang Perpusnas akhirnya menata ulang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerbit terkait dengan buku atau naskah yang lolos untuk diterbitkan dan ISBN. Nah, karena memang Indonesia, jadi tahun kemarin itu Indonesia itu memang sudah diberi jatah untuk nomor ISBN di jatah segini. Tapi dari tahun 3 tahun belakangan ini sudah hampir habis gitu. Jadi harusnya misal tahun 2022 itu harusnya masih ada 3.000 gitu ya. Ternyata udah kepakai tinggal 1.000 nih. Nah, jadi memang udah overload gitu lah, ibaratnya sudah melebihi kapasitas seperti itu. Makanya dari Perpusnas kemarin ada beberapa peraturan-peraturan yang akhirnya membuat penerbit juga akhirnya harus adaptasi terus setiap hari. Nah, sebenarnya ISBN ini kalau menurut saya dibilang penting ya penting. Tapi kalau misal hanya cakupannya sebagai teman-teman memang ingin hanya untuk berkarya, menyalurkan hobi, juga sebenarnya tidak pakai ISBN tidak masalah. Tapi memang ada beberapa kepentingan ya, misal di Omera Pustaka kan banyak nih guru-guru gitu ya yang ingin untuk kenaikan pangkat itu kan memang harus ada ISBN dan lain sebagainya, atau mungkin untuk keperluan lain gitu memang kami usahakan. Tapi memang kemarin dari tim Omera Pustaka itu memang sekarang juga Perpusnas masih menerapkan peraturan-peraturan baru yang akhirnya Omera Pustaka misal ada satu antologi cerpen yang kami daftarkan ISBN itu sebanyak 4 kali karena ada peraturan baru lagi akhirnya sama Omera Pustaka harus adaptasi lagi. Berarti harus terus update mengenai peraturan itu ya Mbak ya? Iya, jadi sebenarnya teman-teman yang mau daftar di Omera Pustaka untuk naskahnya itu pasti akan beri ISBN dan akan kami usahakan. Tapi kalau memang itu jenis naskahnya memang sangat tidak memungkinkan untuk diterima, untuk diberi ISBN, akan kami alihkan ke QRCBN atau ke Google Case. Oh begitu. Lalu untuk yang tadi seperti pembuatan ISBN yang digunakan misalkan kepentingan beberapa orang kayak guru gitu ya, kan kadang membutuhkan untuk PAK, penilaian angka kredit. Kira-kira bisa atau tidak itu? Itu bisa sekali Bu Novi. Bisa Nah, sekali. kebetulan ini kalau ngomongin yang PAK kemarin juga sempat jadi perbincangan juga di Perpusnas. Kenapa sebenarnya kemarin di Perpusnas itu ada wacana untuk sebenarnya
nggak perlu pakai ISBN gitu ya. Tapi kan memang mungkin dinas terkait atau apa saya belum tahu ketentuannya mungkin harus ber-ISBN gitu ya. Tapi memang sejauh ini memang kebanyakan guru-guru yang ada di Banyumas maupun di luar Banyumas itu juga memang sudah banyak yang menerbitkan buku di Omera untuk kenaikan pangkat. Salah satunya juga di SMK 1 Purwojati, Bu. Jadi memang kalau SMK Purwojati ini sudah ada sekitar 9 sampai 11 yang banyak sekali banyak ya Mbak ya. sekali. Berarti dari guru-guru SMK Negeri 1 Purwojati sudah banyak sekali yang menerbitkan buku di Omera Pustaka. Jadi pemirsa di rumah yang punya saudara, ayah, ibu atau yang lain-lain ingin menerbitkan buku terkait dengan karya untuk koleksi, kemudian untuk kenaikan pangkat juga bisa di Omera ya Mbak ya. Nah, berarti untuk 600.000 itu tadi yang antologi puisi ya Mbak ya, serta 800.000 untuk buku reguler, itu sudah termasuk dengan biaya ISBN? Ya sudah, semuanya sudah komplit di ISBN, tadi penyuntingan, layout, desain cover, surat terbit, sertifikat juga dapat, nah dan buku cetak 5 eksemplar. Buku cetak 5 eksemplar, berarti termasuk murah sekali ya pemirsa ya. 600.000 kita sudah dapat paket lengkap dari Omera Pustaka. Pastinya tidak hanya guru-guru saja. Kalau misalkan siswa, kemudian orang luar yang di luar pendidikan ingin menerbitkan buku juga, boleh atau tidak itu Mbak? Boleh sekali Bu Novi. Boleh sekali. Apalagi kalau siswa ya, kita ngomongin siswa. Kalau siswa ini kan bisa terkendala dengan biaya gitu ya. Jadi kalau mungkin di Omera juga masih, mungkin malah belum ya siswa kalangan SMP atau SMA yang sengaja menerbitkan buku solo gitu ya dengan harga 600.000 itu kan kayaknya gitu. Berat. Nah, tapi dari Omera Pustaka punya solusinya. Tadi yang saya bilang ada yang namanya Festival Menulis Omera setiap bulan, Bu. Begitu. Jadi untuk Festival Menulis Omera ini memang sistemnya kayak gotong royong gitu ya. Nulis bareng gitu. Jadi nanti setiap bulan dari Omera Pustaka akan menetapkan sekitar ada 3 tema. Jadi yang 2 nanti cerpen, yang 1 puisi. Jadi nanti untuk kalangan pelajar bisa daftar. Ini daftarnya gratis. Nanti kalau misal naskahnya terpilih menjadi naskah terbaik, Bu, akan mendapatkan uang tunai Rp150.000. Rp150.000 ya, per bulan. Udah nulis, dapat buku, dapat popularitas juga, dan dapat uang juga loh ya. Dan kebetulan memang karena ini sebenarnya program yang bukan program baru, sebenarnya dulu namanya nulis bareng gitu ya. Cuma sekarang diganti menjadi Festival Menulis Omera. Jadi maksudnya memang teman-teman masih punya kesempatan banyak untuk ikut. Tidak harus ikut setiap bulan, yang penting kalau misal di bulan ini temanya cocok, aku ikut nih kayak gitu, seperti itu. Terus biayanya juga bisa untuk bareng-bareng gitu ya, ditanggung bersama. Jadi 600.000 dibagi rata. Jadi memang itu malah kami gratiskan penerbitannya. Jadi gitu. memang nanti penulis FMO cuma tinggal bayar untuk bukunya saja. Jadi kalau buku sudah terbit, biasanya harga buku FMO itu dipatok hanya Rp45.000 saja. Masa iya sudah menerbitkan nggak punya bukunya ya? Iya, sayang sekali. Itu bisa buat kenang-kenangan, bisa buat cerita untuk anak cucu juga kalau pernah menerbitkan buku. Syukur-syukur berlanjut ya pemirsa di rumah, tidak hanya sekali 2 kali menerbitkan buku, karena berkarya itu harus terus menerus ya Mbak ya. Dan memang ini sebenarnya selain solusi FMO itu tadi Bu Novi, ini kita balik ke untuk kalangan sekolah ya. Jadi kalau misal pengen dapat harga yang lebih terjangkau, ya Omera Pustaka itu mengadakan MOU dengan beberapa sekolah, termasuk SMK 1 Purwojati ini sudah melakukan MOU. Nah nanti fasilitasnya dapat diskon penerbitan 50%. Nah kemudian dari Omera juga kami tidak melulu hanya memfasilitasi masyarakat untuk menerbitkan buku, tapi kami juga sering mengadakan event-event literasi. Jadi nanti kalau kayak seperti SMK 1 Purwojati ini yang sudah MOU, biasanya kalau misal ada Mbak, aku pengen bikin event literasi nih, atau mau ada workshop gitu ya, undang kami aja. Pokoknya kalau misal dari kalangan sekolah ingin melakukan MOU, benefitnya salah satunya adalah penerbitan buku 50%. Benar-benar serba bisa berarti ya Mbak Rafita. Baiklah, untuk tadi secara teknisnya mulai dari syarat, kemudian susah atau enggaknya, biaya, kemudian manfaatnya. Nah, ini yang belum itu manfaatnya. Kira-kira manfaatnya bagi saya misalkan menerbitkan buku, atau bagi siswa dan orang umum yang menerbitkan buku itu apa ya Mbak Rafita? Yang pertama
Yang jelas adalah hobi teman-teman untuk menulis itu tersalurkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memang dari hobi itu akhirnya kita mendapatkan hasil fisik yang benar-benar jelas. Nah, karena di Omera sistemnya adalah penerbit indie ya. Kalau misalnya di penerbit lain kan memang royalty gitu ya. Jadi memang nanti sepenuhnya itu teman-teman bisa menjual buku itu sendiri dengan harga yang terserah teman-teman patokin ya gitu. Jadi memang kalau di Omera itu sistemnya adalah kami menerbitkan, kalau sudah diserahkan kepada penulis, penulis ingin cetak lagi, monggo dengan harga yang terserah teman-teman. Manfaatnya sendiri untuk penerbitan selain itu juga ini sebagai bentuk apa ya, sumbangsih kepada Indonesia ya untuk literasi di zaman ini, karena memang kalau bisa dibilang Bu Novi, memang kegiatan baca tulis dunia literasi di Indonesia itu masih minim di peringkat bawah lah kalau bisa dibilang sedunia itu. Makanya saya sendiri sangat bangga ketika memang sebenarnya pendidik itu menjadi apa ya, garda utama ya sebenarnya untuk gerbang mengajarkan siswa-siswinya untuk lebih resah, lebih gelisah tentang literasi Indonesia. Contohnya SMK 1 Purwojati ini yang sudah melakukan MOU, guru-gurunya juga sudah nerbitin buku. Bu Novi juga kayaknya waktu itu kebetulan Bu Novi itu saya yang edit, Bu. Kelihatan sekali mana yang sudah pintar menulis dan belum. Ini Bu Novi termasuk yang saya kalau misal ngedit naskah, Bu, dan itu bagus, sebenarnya saya ini bagus nih. Jadi ngeditnya itu juga happy. Itu juga bagian dari proses belajar. Iya, benar. Karena memang kalau untuk nulis sendiri itu dibilang susah karena kita juga kegiatan membacanya kurang. Dan ibaratnya itu kayak seperti mencari rezeki, pengennya terus gitu. Iya, betul. Menulis pun begitu, berkarya begitu, pengennya terus berkarya, nggak ingin berhenti. Makanya saya juga sangat mengapresiasi SMK 1 Purwojati yang selalu memberi kesempatan untuk Omera Pustaka ya, untuk sama-sama memajukan literasi di kalangan siswa-siswi seperti itu. Iya, berarti guru-gurunya sudah memulai, siswanya juga harus memulai, karena tidak ada batasan usia ya Mbak Novita. Iya. Nah, pemirsa di rumah, perbincangan saya dengan Mbak Novita itu sudah mengupas tuntas mengenai penerbitan buku, mulai dari biayanya, susah atau tidaknya, siapa saja sasarannya, termasuk ISBN-nya. Itu sudah kami kupas, semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan tidak penasaran lagi dengan percetakan atau menerbitkan buku, karena sudah ada Omera Pustaka solusinya. Terima kasih sekali Mbak Novita sudah hadir di podcast Kensa Puja Speak Aloud untuk SMK Negeri 1 Purwojati. Semoga menginspirasi pemirsa di rumah. Baiklah pemirsa di rumah, perbincangan kita pagi ini cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang sangat menginspirasi di pertemuan yang akan datang. Tentunya dalam podcast Kensa Puja Speak Aloud, bicara lantang, keras dan berani. Saya Novi Zania, sampai jumpa lagi.